Benzema akhiri dominasi dari Kylian Mbappe. Karim Benzema telah mengakhiri dominasi kecil Kylian Mbappe dalam memenangkan penghargaan pemain terbaik sepak bola Prancis. Penyerang Real Madrid itu menyabet penghargaan itu untuk tahun 2021 dan ini menjadi penghargaan keempat bagi striker Real Madrid tersebut. Pemain berusia 34 tahun itu memiliki tahun yang spektakuler untuk klub dan negaranya yang membuatnya mencetakkan 38 gol untuk Los Blancos dari Januari hingga Desember. Ia kemudian dipanggil kembali ke skuad Prancis di ajang Euro 2020 dan memenangkan UEFA Nations League. Untuk Kylian Mbappe sendiri, ia pernah memenangkan 2 edisi penghargaan sebelumnya, yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019. Kesal dengan sikap Dortmund, Erling Haaland segera putuskan masa depannya. Penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini. Tetapi Borussia Dortmund waspada dengan klausul rilis sebesar 66 juta pounds milik striker yang akan aktif pada musim panas ini. Erling Haaland menjelaskan bahwa situasi yang dia hadapi saat ini tidak ideal. Dia tak merasa nyaman harus memikirkan hal-hal di luar teknis sepak bola, termasuk transfer saat musim tengah berjalan. Erling Haaland tak senang dengan sikap tim yang mulai mendesaknya untuk segera menentukan masa depannya, dan dia kini siap untuk membuat sebuah keputusan. Erling Haaland menyampaikan keluh kesahnya ini kepada media pasca membantu Borussia Dortmund menang 5-1 atas Freiburg dalam lanjutan Bundesliga Jerman. Fikayo Tomori cedera lutut, AC Milan kini krisis bek tengah. AC Milan mendapatkan kabar buruk di balik kelolosan mereka ke perempat final Coppa Italia. Fikayo Tomori mungkin harus absen beberapa pekan akibat mengalami cedera lutut. Tomori menjadi starter saat AC Milan menghadapi Genoa di babak 16 besar. Sayangnya Tomori cuma bermain selama 24 menit karena mengalami cedera lutut dan digantikan oleh Alessandro Florenzi. Setelah pertandingan, Tomori ternyata mengalami cedera ligamen lutut. Cedera itu membuat Tomori harus menjalani operasi. Beruntung permasalahan lutut Tomori tidak terlalu serius dan dia diperkirakan cuma butuh waktu istirahat 3 hingga 4 pekan ke depan. Dengan absennya Tomori, Pioli bakal lebih pusing karena badai cedera di sektor bek tengah. Sebab AC Milan sudah kehilangan Simon Kjaer hingga akhir musim dan Alessio Romagnoli masih dalam proses pemulihan. Alhasil AC Milan cuma mengandalkan Matteo Gabbia sebagai bek tengah yang murni. Dibohongi oleh Rangnick, kiper Manchester United kini marah besar. Beberapa pekan terakhir situasi internal Manchester United bisa dikatakan memburuk. Ada perpecahan antar pemain Manchester United dengan sang pelatih yakni Rangnick. Laporan dari WP O'Neil menyatakan friksi di internal Manchester United memang nyata adanya, termasuk friksi itu melibatkan Dean Henderson dengan sang pelatih. Sang kiper dilaporkan seharusnya bermain awal pekan kemarin. Ia dijanjikan menjadi starter saat berhadapan dengan Aston Villa di ajang FA Cup. Namun kenyataannya Rangnick lebih memilih David De Gea sebagai starter. Alhasil Henderson marah besar kepada sang manajer karena ia merasa ditipu. Menurut laporan lain yang beredar, kondisi Henderson dan Rangnick kini semakin memburuk. Pasalnya sebelum ini Rangnick sempat bermasalah dengan sang kiper. Bukayo Saka cedera, Arsenal harap-harap cemas. Arsenal berhadapan dengan Liverpool dalam laga leg pertama semifinal Carabao Cup pada Jumat dini hari kemarin. Laga yang dihelat di Anfield Stadium itu berakhir dengan skor 0-0. Sayangnya Arsenal harus kehilangan Bukayo Saka dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 20 tahun tersebut mengalami cedera sehingga harus ditarik keluar di menit ke-80. Usai pertandingan, Arteta tidak dapat memastikan apakah Saka akan fit untuk melawan Tottenham pada Minggu malam. Namun pria asal Spanyol itu berharap cedera Saka tidak terlalu serius. Arsenal kehilangan begitu banyak pemain untuk pertandingan derby London Utara pada akhir pekan ini. Mulai gacor, Luke De Jong buat Xavi berubah pikiran.
Luke De Jong merupakan striker Barca yang dipinjam dari Sevilla. Ia datang saat Blaugrana masih dilatih oleh Ronald Koeman. Ia dihadirkan untuk mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Antoine Griezmann. Tetapi kedatangan Xavi menandai era baru. Awalnya sang internator tidak melihat De Jong sebagai bagian rencananya, apalagi sang bom berkurang populer di mata penggemar raksasa Catalunya. Tetapi Luke De Jong enggan menyerah. Eks-pemain PSV Eindhoven itu membuktikan dirinya bisa memberikan kontribusi positif untuk Barcelona. Menurut Mundo Deportivo, De Jong telah memenangkan hati Xavi Hernandez dan ia diberitakan tidak jadi didepak pada Januari ini. Dikabarkan bahwa De Jong bakal memainkan peran penting bagi Blaugrana dari sekarang hingga akhir musim nanti. Oscar menyatakan siap bergabung dengan Barcelona. Xavi Hernandez dilaporkan menginginkan adanya playmaker baru bagi timnya, dan nama playmaker Shanghai yakni Oscar dilaporkan menjadi incaran bagi sang manajer. Marca melansir bahwa Oscar juga tertarik pindah menuju Barcelona. Ia juga siap berkorban agar pindah ke Camp Nou. Tetapi Oscar saat ini menjadi pemain dengan gaji tertinggi kelima di dunia. Jadi Barcelona yang sedang mengalami krisis keuangan tidak bisa membayar gajinya. Jadi mereka meminta Oscar untuk rela memotong gajinya agar bisa bergabung dengan Blaugrana. Dan menurut laporan tersebut, Oscar dikabarkan tidak keberatan dengan permintaan Barcelona tersebut. Ia dikabarkan siap memotong gajinya agar bisa bergabung dengan Barcelona. Ini disebabkan sang playmaker ingin kembali bermain di Eropa. Ia merasa sudah cukup untuk mencicipi sepak bola di Asia. Inter Milan siap bajak Paulo Dybala dari Juventus. Masa depan Paulo Dybala masih terus menjadi bahan spekulasi sebab kontrak sang pemain Argentina tersebut dengan Bianconeri akan berakhir pada musim panas nanti. Dybala berpeluang hengkang dari Juventus pada musim panas dengan status bebas transfer. Pasalnya hingga sampai saat ini belum ada kata sepakat terkait perpanjangan dari kontraknya. La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Inter Milan siap membajak sang bintang Juventus itu jika ia tidak menandatangani kontrak yang baru bersama si Nyonya tua. Inter dikabarkan bakal merekrutnya secara gratis pada musim panas nanti. CEO Inter Milan yakni BP Murata sangat menyukai Dybala. Dia sangat berharap bisa membawa Dybala ke Inter Milan untuk memperkuat lini serang pasukan dari Simeone Inzaghi. Arsenal resmi minta duel derby London melawan Tottenham ditunda. Arsenal resmi mengajukan permintaan kepada operator Liga Inggris untuk menunda partai derby London melawan Tottenham pada Minggu malam. Lewat laman resmi mereka, Arsenal mengaku sebenarnya akan meminta laga ini ditunda, tetapi The Gunners kini sedang kekurangan pemain akibat berbagai masalah. Arsenal kini ditinggal sejumlah pemain mereka yang tengah positif COVID-19. Dan ada yang cedera dan serta beberapa pemain dipanggil negara mereka untuk bermain di Piala Afrika. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Arsenal saat ini hanya memiliki 12 pemain di posisi selain penjaga gawang yang tersedia dalam laga kontra Tottenham tersebut. Resmi Sevilla umumkan transfer Jesus Corona dari FC Porto. Sevilla telah mengkonfirmasi rekrutan terbarunya yakni Jesus Corona dari klub Portugal yakni FC Porto. Sevilla resmi mengumumkan transfer Jesus Corona dengan hanya seharga mobil Lamborghini yakni sekitar 50 miliar rupiah. Dengan pemain berusia 29 tahun itu memang tersedia dengan harga murah karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim nanti. Sevilla sendiri membutuhkan tambahan pemain baru setelah kehilangan Eric Lamela karena cedera. Sementara sang striker yakni Yusuf En-Nesyri absen karena bertanding di Piala Afrika. Tentu saja Jesus Corona adalah opsi yang sangat bagus bagi Sevilla saat ini karena kemampuannya untuk bisa bermain sebagai penyerang sayap kanan dan juga bek sayap kanan. Bahkan di musim ini, dia 8 kali bermain sebagai bek sayap kanan bagi FC Porto dan sisanya sebagai gelandang atau penyerang sayap. Pemain internasional Meksiko berusia 29 tahun itu bergabung dengan kontrak hingga musim panas 2025. Resmi Luis Nani bergabung dengan Venezia. Ex-bintang Manchester United yakni Luis Nani resmi bergabung dengan tim promosi Liga Italia yakni Venezia. Pemain berpaspor Portugal itu diboyong dari tim MLS yakni Orlando City.
Setelah kontrak Luis Nani berakhir di Orlando City, Venezia yang musim ini berstatus sebagai tim promosi Serie A langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasanya secara gratis. Winger berusia 35 tahun itu menekan kontrak selama 1,5 musim. Nani menjadi rekrutan kedua Venezia di bursa transfer Januari kali ini. Sementara bagi Nani sendiri ini menjadi petualangan keduanya di Liga Italia, karena sebelumnya ia sempat membela Lazio di musim 2017-2018. Theo Hernandez tolak bergabung dengan Chelsea, Manchester City maupun PSG. Bek AC Milan yakni Theo Hernandez dikabarkan menolak tawaran untuk bergabung dengan Chelsea, Manchester City dan PSG dalam bursa transfer bulan Januari ini. Dilansir dari Sportman melaporkan sang pemain lebih memilih menandatangani kontrak jangka panjang bersama Rossoneri hingga tahun 2026 atau 2027. Hal itu diungkapkan Hernandez setelah mengadakan pembicaraan dengan direktur olahraga yakni Paolo Maldini. Pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi penggawa paling menonjol di skuad asuhan Stefano Pioli di musim ini. Ia berhasil mencetakkan 4 gol dan memberikan 5 assist dalam total 22 pertandingan untuk AC Milan di semua kompetisi. Hernandez dilaporkan akan mendapatkan kenaikan gaji di AC Milan dari 1,5 juta euro menjadi 4 juta euro, ditambah sejumlah bonus tertentu. Hal tersebut tentunya membuat total penghasilannya akan berkisar 5 juta euro per tahunnya. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.